Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Harapan kita semua, kita diberikan Tuhan kesehatan, panjang umur, dan penuh dengan penyertaan Tuhan di minggu pertama di bulan Februari ini. Sekali lagi saya sapa Shalom, Tuhan memberkati kita selalu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan pujian. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tiada habisnya, yang selalu menyertai kami sepanjang hidup ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah terang yang menyinari hidup kami. Dan melalui Yesus Kristus, kami telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Pada hari ini, saat kami berkumpul sebagai umat-Mu, kami memohon agar Engkau membuka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menyentuh setiap jiwa dan memberi kami pemahaman yang mendalam tentang kebenaran-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan pada hari ini dapat menguatkan iman kami, menuntun langkah kami, dan membimbing kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, di tengah segala pergumulan dan tantangan hidup kami datang dengan kerendahan hati kami. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami kekuatan untuk terus berpegang pada janji-janji-Mu dan berjalan dengan terang kasih-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah ini berlandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat bagi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan dalam minggu ini tertulis di dalam Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapatkan malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedekahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwa Gunung Batu adalah sebuah tempat perlindungan yang kokoh. Di dalam setiap ketika ada peperangan atau musibah gempa atau juga hal-hal yang memang di dalam hal yang tidak baik di dalam alam, hal apa yang tahan adalah gunung batu. Biasanya Bapak Ibu, gunung batu dijadikan menjadi benteng pertahanan untuk melawan musuh. Hal yang sama bisa kita rasakan jika kita berada dalam sebuah bangunan yang kokoh. Yang tahan adalah seperti gunung batu, apalagi ketika masa di dalam gempa.
Saudara-saudara, kita semua pasti pernah mengalami di dalam masalah kehidupan kita sehari-hari. Baik itu masalah pekerjaan, baik itu keluarga, keuangan, atau juga masalah emosional dan kesehatan kita. Dalam situasi sangat sulit ini, seringkali kita merasa rapuh dan tak berdaya di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, melalui Mazmur 71 ayat 1 sampai 6 ini, kita belajar bahwa Tuhan adalah bukit batu dan bertahan ketika kita harus kokoh, yang tidak akan pernah tergoyahkan. Sehingga Mazmur ini bukan hanya sebuah doa, tetapi juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan adalah tempat perlindungan yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga di pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama satu tema yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Adalah Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Tema ini adalah diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Di mana penulis Mazmur ini, yaitu kemungkinan adalah Daud, mengungkapkan rasa perlindungan dan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan tantangan, seringkali mencari tempat perlindungan. Namun Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang tidak akan pernah goyah, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan adalah tempat perlindungan yang tidak pernah goyah. Ada 4 hal Bapak Ibu, bagaimana isi dalam konteks ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan adalah tempat perlindungan yang tidak pernah goyah. Dalam ayat pertama dan kedua Mazmur 71 ini, Daud mengungkapkan ketergantungannya kepada Tuhan sebagai perlindungan dan pertolongannya. Ia berkata, "Dalam Engkau aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapatkan malu." Tuhan disebut sebagai tempat perlindungan yang kokoh dan tergoyahkan, seperti bukit batu yang teguh. Mungkin Bapak Ibu bukit batu itu tidak akan pernah tergoyahkan oleh angin dan badai. Pastinya Bapak Ibu. Tidak lagi mungkin. Tetapi bukit batu itu tidak mudah goyah. Angin dan badai. Biasanya goyah itu Bapak Ibu kita lihat adalah pepohon-pohonan atau juga yang tidak memang barang yang tidak memang kuat. Begitu juga dengan Tuhan, Dia adalah tempat perlindungan yang aman bagi kita, yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh keadaan apapun. Ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan hidup kita, seringkali kita merasa rapuh, tergoyahkan, dan tidak berdaya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat yang kuat dan kokoh. Tempat di mana kita bisa berlindung dan penuh dengan keyakinan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Ibu adalah Tuhan adalah pertahanan yang penuh dengan kasih. Di dalam ayat 3 ini, Daud berkata, "Jadilah gunung batu tempat perlindunganku, tempat perlindungan yang kuat untuk menyelamatkan aku." Bukit batu yang disebutkan dalam Mazmur ini bukan hanya sebuah tempat perlindungan yang pasif, tetapi juga tempat di mana kita diselamatkan Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya tempat perlindungan, tetapi juga sumber keselamatan dan pertahanan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Tuhan adalah pertahanan yang penuh dengan kasih setia. Sehingga
Tuhan mempertahankan kita dengan kasih setianya, bahkan kita menghadapi ancaman dan kesulitan yang datang dari luar apa yang kita pikirkan, bahkan dari diri kita sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh atau hancur. Kasih-Nya selalu ada untuk menyelamatkan dan menjaga kita. Itu Bapak Ibu yang kedua. Yang ketiga adalah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan kepada Tuhan yang tidak terpatahkan. Daud dalam Mazmur ini juga menunjukkan bagaimana ia memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Di ayat kelima ini kita bisa dapat melihat Bapak Ibu, ia mengatakan, "Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan. Tuhan yang kupercayai sejak masa mudaku." Kepercayaan Daud kepada Tuhan tidak didasarkan pada keadaan sesaat, tetapi pada pengalaman dan pengenalan pribadi kepada Tuhan sejak masa mudanya. Ia mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan, Bapak Ibu, yang telah membuktikan kasih-Nya sepanjang hidup kita ketika kita mengalami pergumulan hidup ini. Ingatlah bagaimana Tuhan telah menyertai kita di masa lalu. Dan percayalah bahwa Dia akan tetap setia menyertai kita sekarang dan di masa depan. Itu Bapak Ibu yang ketiga. Kepercayaan kepada Tuhan yang tidak terpatahkan. Itu adalah yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan. Dia percaya. Sehingga yang keempat Bapak Ibu adalah Tuhan menyertai sejak masa muda hingga tua. Dalam arti Bapak Ibu di ayat 6 ini, ya, Daud berkata di ayat 6 ini, "Sejak aku lahir aku sudah ada di tangan-Mu." Katamu ini adalah Tuhan. Ini mengungkapkan keyakinan Daud bahwa Tuhan telah menyertai hidupnya sejak dia kecil. Dan bahwa Tuhan akan terus menyertai hidupnya sampai usianya tua. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Bahwa Tuhan mempercayai kita mulai dari sejak kecil dalam kandungan ibu kita sampai usia tua. Tuhan bukan hanya menyertai kita di masa-masa tertentu saja, tetapi Dia adalah bukit batu dan pertahanan kita sepanjang hidup kita. Tidak ada masa dalam hidup kita, baik itu masa muda atau tua, di mana Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Tuhan selalu melindungi kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Sehingga Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan firman Tuhan dalam minggu ini adalah dalam Mazmur 71 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita yang kokoh. Di tengah segala tantangan hidup kita dapat berlindung dalam kasih-Nya yang setia dan menerima perlindungan serta keselamatan darinya. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan selalu ada untuk kita sejak masa muda kita hingga masa tua kita. Marilah Bapak Ibu kita memperbarui segala kepercayaan kita kepada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan adalah bukit batu yang tidak tergoyahkan, tempat kita berlindung. Dengan penuh keyakinan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau adalah bukit batu dan pertahanan kami. Kami percaya bahwa dalam segala kehidupan kami, Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Kami berdoa agar iman kami semakin kuat dan kami dapat senantiasa berlindung kepadamu.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Hanya di dalam anakmu, Tuhan Yesus Juru Selamat bagi kehidupan kami. Amin.